Jemaat Tuhan, selamat datang di Beyond Church. Saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Hari ini kita bersama-sama beribadah, mengingat apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib lebih dari 2000 tahun yang lalu bagi kita semua. Dan hari ini juga pola ibadah kita akan banyak perenungan dan kita akan datang kepada meja Tuhan dalam perjamuan kudus. Mari sama-sama kita mempersiapkan hati kita karena kita akan mengambil bagian di dalam perjamuan kudus. Saya undang sama-sama kita akan memulainya dengan doa. Kami bersyukur Tuhan untuk hari ini, di mana kami masih diberi kesempatan untuk beribadah bersama-sama dengan umat-Mu di tempat ini Tuhan. Dan kami ingin mengingat apa yang Kau lakukan untuk kami semua. Allah yang kudus yang datang ke dunia menebus setiap dosa kami. Kami berdoa Tuhan, Kau siapkan setiap hati kami dan Engkau tarik kepadamu Tuhan setiap hati yang jauh dari Engkau, dan Engkau sembuhkan setiap hati yang membutuhkan Engkau. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan jiwa kami. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Thank you Jesus. Biarlah hari ini umat-Mu datang kepadamu Tuhan bersyukur karena kuasa salib-Mu. Karena salib-Mu
Perenungan Jumat Agung dibagi menjadi 2 bagian. Saya akan membawakan perenungan yang pertama yang diambil dari Efesus pasal yang kedua ayat 1 sampai 3. Kita akan membacanya bersautan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Jemaat Tuhan. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain. Silakan duduk, saudara. Mengapa pada hari Jumat saat Yesus mati disebut Jumat yang Agung atau Good Friday? Padahal sebenarnya there's nothing good on that Friday. Tidak ada hal yang baik yang terjadi di hari Jumat itu sebenarnya. Karena hari Jumat itu adalah hari yang sangat horor. Sangat penting bagi kita di hari ini untuk mengingat mengapa kita diselamatkan? Dan kita diselamatkan dari apa? Kematiannya adalah kematian yang terkeji yang pernah terjadi dalam sejarah manusia. Namun sebenarnya yang terjadi adalah anak Allah menggantikan tempat kita. Umat yang mengejeknya, umat yang durhaka, yang berkhianat, dan yang menyalibkan dia. Di hari itu juga murka Allah yang Maha Kudus dilimpahkan kepada Yesus dan diserap oleh salib supaya kita semua yang layak menerima hukuman beroleh keselamatan melalui salib dan penderitaannya. Oleh sebab itu, hari ini saya ingin mengajak kita semua datang kepada salib dalam doa pertobatan. Yang pertama, kita mau bertobat karena kita sering lupa. Kita sering meremehkan pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Padahal seharusnya kita yang disalib dan menerima murka Bapa. Yang kedua, kita mau bertobat karena sesungguhnya kita selalu cenderung mencintai dunia daripada Dia. Mari datang pada salib Tuhan dalam doa pertobatan. Sungguh besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia. Saya undang sama-sama kita mari berdiri, saudara. Naikkan suaramu. Lihatlah manusia itu tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Serukan salibkan dia, namun tetap ya di sana.
Terima kasih Tuhan, Kau menanggung segala derita dan susah payah, hukuman dosa di atas kayu salib demi kami. Sehingga kami yang tidak layak, Kau bisa layakkan Tuhan. Biarlah hari ini kami berbangga bukan pada diri kami, bukan pada perbuatan kami, tapi hanyalah dalam karya Yesus. Dalam Kristus harapanku, Dialah terang kekuatanku. Yesus batu penjuruku, teguh dan tak tergoyahkan. Betapa besar kasih-Mu, ketakutan ku pun sina. Penghiburku, Kau segalanya. Dalam kasih-Mu ku teguh. Kristus menjadi manusia, Dialah kepenuhan Allah, pemberian kasih dan kebenaran ditolak oleh umatnya. Dan pada salib Dia mati, murka Allah ditanggungnya. Setiap dosa dilimpahkan, kematiannya buatku hidup. Mari jemaat Tuhan dengan segenap hatimu. Yesus mati, disalibkan, terang dunia dikorbankan. Namun di hari yang mulia, bangkitlah Dia dari maut. Kemenanganlah miliknya, dosaku telah dikalahkan. Ku miliknya, Dia milikku. Oleh darahnya ku hidup. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Di atas Dia ku teguh. Semuanya katakan Kristus. Kristuslah batu karangku, di atas Dia ku teguh. Di atas Dia ku teguh. Ku tak takut, ku tak takut atas maut, karena kuasa Kristus di dalamku. Dari lahir sampai mati, Yesus memegang hidupku. Tiada kuasa yang dapat memisahkanku dari Kristus sampai di akhir hayatku. Dalam kuasa-Nya ku hidup sampai di akhir hayatku.
dalam kuasa-Nya ku hidup. Perenungan yang kedua, kita akan melanjutkan dari Efesus 2 ayat 4, 5, dan 13. Kita akan membaca secara bersahutan, dimulai dari saya lebih dahulu. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Silakan duduk, saudara. Saudara, sebelum kita dilahirkan kembali, maka hidup kita tanpa Kristus, tanpa kewarganegaraan surgawi, tanpa akses terhadap tahta kasih karunia, dan hidup tanpa pengharapan di dunia ini. Dulu kita adalah orang-orang berdosa yang tidak mengenal Tuhan, mati secara rohani, dan yang dikutuk terpisah secara kekal dari pencipta kita. Tetapi puji Tuhan, Allah tidak membiarkan manusia berdosa tetap berada di dalam keadaan tidak berdaya. Allah yang berinisiatif untuk memberikan solusi. Dan motivasi di balik karya ilahi ini bukan terletak pada jasa atau perbuatan baik manusia, tetapi karena kekayaan rahmat-Nya dan kasih-Nya yang besar. Allah telah menyiapkan sebuah cara keselamatan, bukan salah satu cara, tetapi satu-satunya cara. Dan cara itu adalah melalui Kristus. Dan orang yang mati di dalam dosa harus dibangkitkan di dalam Kristus. Saudara, kebenaran tersebut memang masuk akal. Karena bagaimana orang yang mati bisa memberi respon kepada panggilan Allah kecuali mereka dihidupkan lebih dahulu? Bagaimana seorang yang dikuasai oleh naturnya yang berdosa bisa mengambil keputusan besar untuk melawan natur itu, kecuali dia terlebih dahulu diciptakan kembali. Itu sebabnya esensi Injil bukan untuk membuat orang jahat menjadi baik atau orang baik menjadi makin baik, tetapi orang mati dibangkitkan menjadi hidup. Melalui karya kematian Kristus di salib yang kita rayakan hari ini, kita yang tadinya mati, kini dihidupkan kembali. Namun bukan itu saja, melalui darah Kristus, semua batasan dalam mendekati pencipta kita telah dicabut, dan semua hambatan terhadap Bapa kita telah dihilangkan. Sekarang, di dalam Kristus Yesus, kita yang dahulunya jauh telah didekatkan oleh darah Kristus. Dan karya salibnya bukan hanya membawa perdamaian antara kita dengan Allah, tetapi juga membuat perdamaian dengan orang lain menjadi mungkin. Sekarang, di dalam Kristus kita memiliki identitas yang baru. Yang dahulunya musuh, sekarang menjadi saudara. Orang yang berbeda sekarang menjadi satu tubuh. Perbedaan-perbedaan itu tidak lagi mendefinisikan hubungan kita, namun justru perbedaan-perbedaan kita melengkapi satu sama lain untuk menyatakan kuasa dan kasih Allah. Saudara, setelah ini kita akan berdoa. Kita bersyukur akan anugerah-Nya yang besar, di mana melalui karya penebusannya di salib, kita dihidupkan, kita diselamatkan, kita diperdamaikan kembali dengan Allah dan sesama. Mari kita berdoa.
jemaat kita bangkit berdiri. Kita pujikan lagu ini, The Lord is my salvation. Sebab hanya Tuhanlah satu-satunya keselamatan kita. The grace of God has reached for me and pulled me from the raging sea, and I am saved on this solid ground. The Lord is my salvation. Fear. I will not fear when darkness falls. His strength will help me scale these walls. I'll see the dawn of the rising sun. The Lord is my salvation. Setiap janjinya Dia genapkan. Musim hidup datang berlalu, Tuhanlah keselamatanku. Amin. Saat susah atau resah, datang kepada Dia. Ketika kalah dan lemah, namun selalu baru rahmat-Mu. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Dia adalah Tuhan yang setia. Tidak hanya setia sekarang, tapi untuk selama-lamanya. Hingga ajalku menjelang, Dia tak akan tinggalkanku. Dia bangkitkan kelakku pula. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita, kuat dan setia kasih-Nya. Dia telah menang bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Mari sama-sama kita dedikasikan hidup kita kepadanya, Allah yang menebus, penyelamat jiwa kita.
bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku, mulia bagi Allah Bapa, mulia bagi anaknya, mulia bagi Roh Kudus. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita? Siapa seperti Tuhan kita? Kuat dan setia kasih-Nya, Dia telah bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Siapa seperti Tuhan kita? Kuat dan setia kasih-Nya, Dia telah bayar dosaku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Tuhanlah keselamatanku. Haleluya. Engkaulah keselamatan kami, Tuhan. Hanya di dalam Engkau kami menemukan segala-galanya yang kami butuhkan. Kalau Engkau telah menyelesaikan permasalahan yang terbesar di dalam kehidupan kami, yaitu permasalahan dosa dan kematian kekal, pasti Engkau ada di sana di setiap musim hidup kami. Apapun yang kami alami saat ini, Tuhan, biarlah Engkau yakinkan bahwa Engkau ada di sana dan Engkau masih menyelamatkan kami, Tuhan. Apapun yang menjadi kebutuhan setiap kami, Tuhan Yesus, saat ini, biarlah Engkau sendiri yang minister to us, Lord. Biarlah Roh Kudus yang jamah setiap hati kami. Siapkan hati kami mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Biarlah Injil-Mu itu diberitakan, menggugah hati kami, menarik kami datang kepadamu, Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Silakan duduk, saudara. Tiba saatnya kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Anda dapat memberi dengan cara transfer ke rekening gereja yang kami cantumkan atau dengan scan QR Code melalui aplikasi-aplikasi yang ada di samping saya. Juga bisa melalui mesin edisi yang kami sediakan di area giving booth. Dan bagi Anda yang ingin berkontribusi dalam pembangunan gereja, Anda bisa langsung scan QR Code atau transfer ke rekening gereja yang tersedia khusus untuk pembangunan. Semua informasi yang dibutuhkan untuk memberi ada di kartu informasi Wish to Give di kursi masing-masing saat Anda datang. Kami juga menyediakan amplop yang dapat Anda pakai untuk memberi secara tunai, lalu dapat Anda masukkan ke dalam kotak persembahan yang tersedia di pintu keluar saat pulang nanti. Kita memberi bukan supaya diberkati, tetapi kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat karya penebusan-Mu yang sudah menyelamatkan kami, juga pemeliharaan atas hidup kami yang sudah Engkau limpahkan. Sebentar kami akan memberikan sebagian dari berkat yang kami terima.
Biar ini menjadi sarana untuk pekabaran Injil-Mu melalui gereja-Mu yang ada di tempat ini. Sehingga nama-Mu dapat dipermuliakan. Kami mau memberi dengan hati yang penuh ucapan syukur dan sukacita. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Selamat memberi. Hello Church, selamat Hari Jumat Agung. I'm Nia and this is Gibeon Good Friday News. Pada hari Minggu besok, Gibeon Church akan mengadakan ibadah Minggu Kebangkitan. Ibadah ini tersedia pukul 8, 10.30, dan 1 siang. Khusus untuk Youth and Kids hanya tersedia pukul 10.30 dan pukul 1 siang. Jangan lupa gunakan kartu Pray, Share, and Invite untuk mendoakan, membagikan Injil, dan mengundang saudara, teman, maupun kerabat Anda untuk hadir dalam ibadah ini. I'll see you on Resurrection Sunday. Kami sangat mengapresiasi kontribusi dan juga dukungan Anda, baik dalam bentuk dana maupun doa, untuk proses pembangunan dan renovasi gedung Gibeon Church. Anda masih dapat memberi melalui beberapa cara yang tersedia sebagai berikut. Dengan scan QR Code pada kartu di kursi Anda, transfer menggunakan nomor rekening yang tersedia di layar ini, atau Anda juga dapat mengunjungi giving booth di basement. That's all for Gibeon Good Friday News. Remember to pray, doakan 3 orang, share, bagikan Injil kepada 3 orang, and invite, undang 3 orang untuk mendengarkan Injil. Have a blessed Good Friday and enjoy the sermon. Halo Sen, Halo Ma, gimana kamu di sana? Kok udah lama nggak ngabarin Mama? Kamu baik-baik aja kan? Gimana kamu jadi naik jabatan? Kamu kan udah 3 tahun loh di sana. Sen? sudah Ma, Sen? sudah. Oh iya, baguslah Sen. Jangan sampai kamu jadi orang gagal kayak papamu. Sen? Sen? Ya, Dasar gak becus. Kalau gini caranya kita bisa rugi. aku gagal. Aku Dasar ditolak. gak becus. Kalau Aku gini caranya kita bisa diabaikan. rugi. Aku gagal. Gimana kamu jadi naik jabatan? Aku ditolak. Jangan sampai kamu jadi orang gagal kayak papamu. Dasar gak becus. Kalau Jangan gini caranya sampai kita bisa kamu rugi. jadi orang gagal kayak papamu. Dasar gak becus. Kalau gini caranya kita bisa Kamu rugi. jadi naik jabatan. Jangan sampai kamu
kamu jadi orang gagal. Halo babe, aku mau cerita. Apa? Mau curhat lagi? Aku juga capek dengerin ceritamu. Gagal kok terus. Tadi mama barusan telepon tuh, ditanyain lagi soal merit. Cincin nikah kapan kebeli? Mama bilang sebelum nikah harus punya rumah dulu. Tapi kita belum punya kan? Jadi kita gagal merit tahun ini, ya karena kamu gak punya cukup uang untuk memenuhi ini semua. Aku gagal. Aku ditolak. Tiap kali telepon yang dibawa selalu kamu. Kapan ngomongin kita? Aku ditolak. Aku diapain? Udahlah, aku makin emosi ngomong sama kamu. Aku gagal. Aku jadi gak yakin ya hubungan kita bakal berhasil. Aku gak berguna. Beb, halo. Aku ditolak. Kalau gini cara kita bisa rugi. Aku gak yakin ya hubungan kita bakal berhasil. Aku gak berguna. Tuhan, katanya Tuhan menyertai. Mana? Kenapa semua ini terjadi padaku? Kenapa aku selalu gagal? Selalu ditolak? Aku gak bisa menanggung semua ini, Tuhan. Aku gak bisa menyelesaikan semua ini. Tolong aku, Tuhan. Tolong aku. Untuk drama short film yang dari Creative Ministry ya saudara ya. Welcome to Gibeon Church. Bagi saudara yang pertama kali hadir bersama dengan kami mengucapkan selamat datang. Teman-teman yang online live streaming, kami mengucapkan welcome. Thank you for tuning in. Kita mempunyai hashtag bukan tempat untuk orang sempurna, tapi kita semua disempurnakan oleh kuasa Injil dan oleh kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Happy Good Friday. Ini adalah hari Jumat Agung 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus ada di atas kayu salib untuk menanggung dosa saudara dan saya, untuk menebus hidup kita yang rusak dan bobrok, yang mestinya binasa, tapi kita memperoleh kehidupan yang kekal. Dan kita ada di penghujung dari khotbah berseri kita, The Road to the Cross. Dan hari ini kita sampai kepada salib. Dan khotbah saya hari ini akan berjudul Natur dan Makna Kematian Yesus Kristus. Nah, kalau saudara perhatikan tadi, bagaimana melalui drama itu kita melihat bahwa kita semua bergumul, kita semua memiliki suatu longing, suatu dambaan untuk diterima, untuk tidak gagal, untuk dikasihi dan dicintai. Nah, di hari Jumat Agung ini kita akan secara komprehensif mengupas mengenai makna kematian Yesus. Bukan hanya secara teologis, meskipun nanti kita akan bahas yang teologis, tetapi dampak praktisnya secara spesifik bagi hati saudara. Kenapa salib ini begitu penting? Kenapa Yesus harus ada di kayu salib untuk menggantikan saudara? Maka teks kita hari ini adalah 1 Petrus 2 ayat 23 sampai 25 dan kemudian ada pasal 3 ayat 18 dan kita akan membacanya bergantian. Saya akan memulainya dulu dan saudara akan membaca yang ungu, kita akan membacanya bergantian. 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. 1 Petrus 3 ayat 18 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Sebab juga Kristus telah mati untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, memelihara dalam hatinya, dan melakukan dalam hidupnya. Dan poin saya dari khotbah saya ada 2 hari ini. Yang pertama adalah natur kematian Yesus Kristus di kayu salib.
Kita akan membahas secara teologis dan filosofis. Kemudian yang kedua, dampak secara praktikal kematian Yesus Kristus di kayu salib. Oke, kita akan memulai yang pertama. Natur kematian Yesus Kristus di kayu salib. Yang siap belajar katakan yes. Oke, kalau saudara perhatikan tadi, ada sesuatu yang menarik dari kematian Yesus Kristus. Karena kalau saudara perhatikan, kematian Yesus Kristus yang pertama adalah bersifat judicial. Kalau kita baca tadi di ayat 18, dikatakan Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Dikatakan ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya ia membawa kita kepada Allah. Apa maksudnya? Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Nah, bahasa aslinya dikatakan begini saudara. Benar itu bahasa Inggrisnya righteous. Bahasa aslinya adalah dia dikaios. Dikaios itu benarnya bukan benar kalau dalam argumentasi kita benar, dia salah, bukan. Tetapi ini benar secara hukum, secara legal. Seperti di dalam pengadilan. Ada sifat judicial. Tidak benar, unrighteous, itu bilang kata-katanya adalah adikos. Yang artinya bersalah secara hukum. Di dalam pengadilan ada orang yang bersalah, divonis bersalah. Itu secara legal dan judicial dia bersalah. Artinya melalui kematian Yesus Kristus di kayu salib, dalam satu momen sentral di dalam sejarah manusia, di Jumat Agung, perhatikan di sini, Tuhan memperlakukan seseorang yang benar menjadi tidak benar. Seseorang yang tidak bersalah menjadi orang yang bersalah. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus judicial. Dia memakai kata-kata yang mirip di 2 Korintus 5 ayat 21. Dikatakan begini. Baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya apa? Menjadi dosa karena siapa? Kita. Supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Nah, maksudnya apa gini? Apakah waktu dikatakan Yesus dibuat menjadi dosa, apakah Yesus berbuat dosa? Tidak. Ini bukan berarti Yesus berdosa. Atau Yesus jadi egois. Yesus gak pernah jadi egois. Apakah Yesus jadi jahat? Enggak. Yesus tidak pernah berdosa, tidak pernah bersalah, bahkan tidak pernah mengenal yang namanya dosa di dalam hidupnya. Yesus taat sampai akhir. Dia mengizinkan penghakiman Allah terjadi atas hidupnya. Lantas apa yang terjadi? Secara judicial, meskipun Yesus tidak pernah berdosa, namun secara judicial, secara legal, dia dianggap tidak benar dan bersalah sebagai orang berdosa disalib. Supaya saudara dan saya, orang berdosa, dapat dibenarkan saat kita percaya kepada Yesus. Saudara, banyak orang yang datang kepada saya setelah tahu kalau saya ternyata pendeta, ya kan saya sepedaan, saya maksudnya di gym, ngobrol-ngobrol sama orang gitu ya. Terus udah gitu setelah tahu, beberapa kali ketemu nggak tahu gitu ya. Karena kita ngomong bisnis, karena saya juga ada bisnis, ngomong sama istri saya kan CEO, ngobrol-ngobrol gitu ya. Terus habis itu setelah tahu, bapak ini pendeta ternyata. Waduh pak. Dia langsung tiba-tiba mulai agak gak enak gitu ya. Maaf loh ya, kalau saya tadi kapan itu ngomong tuh meso-meso gitu ya. Gitu. Terus dia ngomong gitu, saya ini masih belum tergerak kalau ke gereja. Wah, dia bilang gitu langsung gitu. Jadi dia pernah ke gereja gitu. Banyak pak, dosa saya ini banyak. Nanti kalau saya ke gereja itu kobong mungkin saya gitu saudara. Nanti Tuhan itu ada banyak halilintar, jejar-jejar gitu ya. Ya saya bilang Jumat Agung harus ke gereja gitu ya. Ayo kita ketemu gitu ya. Tetapi gini Pak, saya ini kalau mau ke gereja, hidup saya ini kotor. Tak bersihkan diriku sendiri dulu, baru nanti saya ke gereja. Nah ini saudara. Saudara, ada banyak sekali mispersepsi. Aku ingin dekat sama Tuhan, tetapi motivasi hatiku masih belum benar. Biarno aku tak membenarkan motivasi hidupku. Oh saya ingin kenal Tuhan, tetapi hidupku ini masih berantakan. Nanti ya satu hari aku tata dulu hidupku supaya hidupku ini tertata rapi, baru aku nanti bisa dekat sama Tuhan. Saudara, kita berpikir kita itu bisa membenarkan diri kita sendiri. Kita berpikir bahwa kita bisa menata hidup kita sendiri. Jadi orang benar dengan upaya
kita sendiri. Kita berusaha mendekatkan diri kepada Tuhan dengan upaya sendiri. Bisakah kita menjadikan diri kita sendiri benar? Tidak mungkin. Kalau kita bisa, maka Yesus tidak perlu datang dan mati di atas kayu salib. Disinilah keunggulan doktrin Injil dibandingkan sistem agama manapun. Doktrin Injil berbicara doktrin imputasi. Oke, kita bilang sama-sama ya. Doktrin imputasi. 1, 2, 3. Doktrin imputasi. Apa yang dimaksud dengan doktrin imputasi? Kristus mengambil alih kesalahan saudara dan saya. Dia yang menanggungnya. Sebagai akibatnya, kebenaran milik Yesus Kristus dikenakan kepada saudara dan saya. Sehingga saudara dan saya dibebaskan dari hukuman. Ada pertukaran terjadi melalui pengimputasian di mana? Di salib. Karena begini saudara, kebenaran Kristus diperhitungkan kepada saudara. Demikian juga kesalahan saudara dan saya yang seharusnya kita yang dihukum ditransfer semua kepada Kristus. Saya masih ingat waktu saya belum mengerti doktrin imputasi. Saya ngobrol-ngobrol dengan seorang penginjil dan dia waktu di college ini dia bilang begini. Doktrin imputasi, saya nggak ngerti imputasi gitu ya. Imputasi, dia bilang begini. Kalau kamu seorang businessman, kamu ini sebenarnya gagal bisnismu. Kamu banyak hutang. Semua mestinya disita. Rumahmu disita, pabrikmu disita, perusahaanmu disita, mobilmu disita, semestinya begitu. Hutangmu banyak sama pajak. Negara berhak untuk menyitamu. Menyita semua milikmu. Tetapi ada penjamin, ada seseorang yang bertukar tempat dengan kamu, maka bukan rumahmu yang disita, bukan hartamu yang disita, bukan kamu yang menjadi miskin. Padahal orang ini kaya sekali, tetapi dia mengizinkan kekayaannya untuk membayar semua hutang. Dia yang rugi, kamu yang untung. Itulah doktrin imputasi. Di Roma 4 ayat 4-5, Rasul Paulus menjelaskan dengan cara begini. Kalau ada orang yang bekerja, upahnya tidak diperhitungkan sebagai hadiah. Tetapi sebagai apa saudara? Haknya. Betul ya saudara? Itu orang kerja dapat gaji, upah, maka itu adalah haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka. Wow, orang durhaka itu sebenarnya tidak bisa dibenarkan. Tetapi Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Ini ayat bicara tentang Abraham yang berdosa penyembah berhala. Tetapi dia percaya kepada Tuhan, maka kepercayaan dan imannya itu dianggap, diperhitungkan sebagai kebenaran. Nah, ini yang terjadi kepada kita. Kematian Yesus di salib ini sebagai jalan untuk membuat kita yang berdosa menjadi benar di dalam Dia. Secara legal, secara judisial, saudara dan saya tidak bisa lagi dituntut, tidak bisa lagi didakwa. Kenapa? Karena hukuman dosamu, hukuman dosaku sudah ditanggung di atas kayu salib. Dan itu semuanya sudah lunas. Berikan tepuk tangan buat Tuhan, ini adalah kabar baik. Amin saudara. Jadi secara judisial, kematian Yesus Kristus itu membuat saudara dan saya diampuni dan menerima kebenaran. Kemudian yang kedua, kematian Yesus Kristus bersifat final. Apa maksudnya final? Dikatakan begini 1 Petrus 3 ayat 18. Sebab juga, baca sama-sama yang huruf besar, 1, 2, 3. Kristus telah mati apa saudara? Sekali untuk apa? Segala dosa kita. Bahasa Inggrisnya keren banget. For Christ died for sins, apa saudara? Once for all. Katakan sama-sama, once for all. Sekali untuk segala macam dosa. Sekali untuk selamanya. Wow, inilah yang dilakukan oleh substitusi Kristus. Kristus bersubstitusi dengan kita. Dia menggantikan kita dengan dirinya. Itu bukan berlaku cuman hanya sementara, no. Once and for all. Sekali untuk selamanya. Nah, saudara perhatikan, banyak salah paham di sini. Banyak orang lupa akan karya Kristus yang final. Banyak orang lupa bahwa keselamatan di dalam Yesus Kristus melalui karya salibnya itu once and for all.
Galatia 1, kalau saudara pernah mengikuti khotbah berseri The Book of Galatians, ya, itu eksposisi. Rasul Paulus bilang begini sama jemaat Galatia, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil lain. Akhir zaman, di akhir ini, di akhir-akhir, bahkan di Indonesia banyak Injil lain, saudara ya. Katakan pada kanan kirimu, hati-hati sama Injil lain. Ya, bilang ya saudara ya, hati-hati, benar-benar saudara. Yang sebenarnya bukan Injil, jadi Injil lain ini bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Nah, Paulus bilang gini, kalau kamu percaya sama Injil-Injil lain itu, kamu berbalik bukan dari seperangkat pengajaran atau seperangkat doktrin atau tidak setia sama gereja ini, bukan. Tetapi ini bicara tentang kalau kamu berbalik dari Injil yang benar, kamu itu menolak karya Kristus di atas kayu salib. Yang once and for all itu. Nah, apa yang diajarkan banyak Injil palsu? Nah, banyak orang bilang, mereka nggak akan bilang, oh Kristus itu salah, oh salib itu salah. Ini Injil palsu ya, Injil palsu itu jadi mirip Injil tapi bukan Injil. Atau mungkin kekristenan yang palsu, yang saya tadi bilang bahaya. Injil palsu itu memberikan urutan yang berubah. Urutan agama bukan urutan Injil. Urutan keselamatannya begini, bagus kamu percaya, bagus kamu percaya kepada Kristus, bagus kagu percaya pada salib, tapi itu gak cukup. Itu baru DP. Jadi apa yang Kristus lakukan di kayu salib itu DP, down payment. Kamu harus meneruskan cicilan. Gimana cara meneruskan cicilannya? Kamu harus taat, kamu harus memberi perpuluhan buah sulung, kamu harus melakukan ibadah, kamu harus melakukan sakramen, kamu harus melakukan ritual demi ritual. Taat dulu. Nanti kalau kamu terus taat, DP ini sampai lunas, maka kamu selamat. Nah, ini bukan once and for all. Banyak orang berpikir percaya karena kasih karunia oleh iman, kamu diselamatkan, itu gak cukup. Harus ditambah-tambahin. Mereka mengubah urutan Injil jadi urutan agama. Akhirnya merusak Injil yang murni. Nah, Efesus 2 ayat 8-9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Satu paket. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dua-duanya, kasih karunia dan iman, kamu selamat. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ayat 9 baca sama-sama, 1, 2, 3. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Jadi semestinya Injil yang asli itu kamu percaya. Itu pun juga karena karya Roh Kudus. Makanya tadi saya senang sekali Pastor Haryadi memberikan sebuah renungan bahwa Injil bukan untuk membuat orang baik, untuk menjadi semakin baik, atau orang jahat jadi baik, tetapi orang mati jadi hidup. Mati itu gak bisa memilih, tetapi kita dihidupkan sehingga kita dapat percaya, lahir baru melalui kasih karunia. Kita beriman kepada Kristus. Saudara selamat. Saudara menerima justification, doktrin imputasi, ada substitusi, saudara selamat. Dan itu yang memampukan saudara untuk taat berbuat baik. Untuk saudara dapat melakukan aktivitas rohani. Bukan supaya selamat, bukan supaya diberkati. Tetapi karena kamu sudah menerima berkat terbesar melalui kasih karunia Kristus. Yang setuju katakan amin. Saudara dan saya, kalau saudara melakukan sakramen, nanti ada perjamuan kudus. Kalau saudara memberi, itu bukan supaya saudara diberkati, tetapi karena saudara sudah diberkati luar biasa berkat yang melebihi dari segala berkat, yaitu kita memiliki Tuhan sebagai harta terbesar kita. Kita taat itu karena kita sudah diterima, sudah diselamatkan, kita dimampukan untuk berbuat baik demi kemuliaan Tuhan. Jadi kalau saya mau memperjelas rumusnya seperti ini. Saudara percaya kepada Kristus, sola fide, hanya karena iman. Sola gratia, hanya karena kasih karunia. Solus Kristus, kepada Kristus saja. Saudara selamat, lahir baru oleh Roh Kudus, menerima hati yang baru. Once and for all. Katakan sama-sama, once and for all. Sekali untuk selamanya. Dan saudara dikasih natur yang baru.
memampukan kita untuk taat dalam perbuatan baik. Artinya kita percaya bahwa karya salib Kristus itu final, sempurna, final, once and for all. Apakah ketaatan itu penting? Penting. Tetapi kita perlu menempatkan ketaatan di tempat yang tepat. Ketaatan adalah buah dari iman kepada Injil dan bukan suatu syarat keselamatan. Ibrani 7 ayat 27b juga penulis Ibrani meneguhkan apa yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Ayo baca sama-sama. Ini bahasa Indonesia yang masa kini ya. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Yesus mempersembahkan kurban hanya apa? Sekali saja untuk selama-lamanya. Ketika kapan? Ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban. Substitusi yang dilakukan Yesus di kayu salib menggantikan saudara dan saya dilakukan sekali saja. Katakan sama-sama, sekali saja. Sekali saja. Untuk apa? Selama-lamanya. Bahkan Yesus Kristus di satu perkataan, salah satu perkataan dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dia berkata apa? Sudah selesai. Yohanes 19 ayat 30. Berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Kenapa kok sudah selesai? Apa artinya? Artinya ada sesuatu yang kita tidak mampu selesaikan. Ada sesuatu yang kita tidak mampu lakukan. Yang sudah diselesaikan hanya Kristus. Apa itu yang sudah diselesaikan? Perhatikan di sini. Masalah dosa sudah diselesaikan. Hukuman atas dosa sudah diselesaikan. Kecenderungan hati kita yang mencintai dosa sudah punya solusi. Penyimpangan kita, kerusakan kita sudah dituntaskan solusinya. Solusinya sudah disediakan. Sifatnya final, saudara. Nah, saya mau memberikan sedikit implikasi di sini, saudara. Tahu nggak, saudara? Mempercayai bahwa karya salib Kristus itu final. Katakan sama-sama final. Final ya, final. Itu memiliki implikasi besar dalam semua aspek hidup kita. Secara teologis tentu saja, tapi secara psikologis, moral, dan spiritual. Coba tadi kita lihat ya, yang drama singkat yang cuma 5 menit itu tadi. Jason namanya ya. Itu Jason tapi diperankan oleh Varensa. Jadi kalau nanti saudara ketemu sama orangnya nanti jangan dipanggil Jason gitu ya, saudara. Itu hanya nama panggung gitu ya. Tetapi tadi dilihat. Di dalam hati nuraninya dia ada banyak tuduhan. Kamu orang gagal. Kamu tidak dianggap. Kamu tidak diabaikan. Kamu diabaikan. Kamu ditolak. Kamu orang gagal, tidak dianggap, diabaikan, ditolak. Itu diulang-ulang. Nah, coba saudara. Kalau saudara ada tuduhan seperti itu, saya yakin kita semua pernah ngalami ya. Berapa banyak saudara pernah ngalami? Gak usah angkat tangan ya. Angkat tangan dalam hati aja ya. Saya juga pernah ngalami. Kamu pendeta gagal, kamu bisnismen gagal, kamu ayah yang gagal. Kamu lihatan, kamu gak dianggap sama orang. Kamu gak dianggap sama temanmu. Ya, seperti itu. Nah, gimana kita menghadapi tuduhan-tuduhan seperti itu? Saya kasih ada 2 cara yang bukan cara Injil. Sebenarnya ada 3 cara. 1 cara dunia, 1 cara agama, dan yang ketiga cara Injil. Nah kalau cara dunia, kamu orang gagal, kamu ditolak, kamu diabaikan. Cara dunia berperkara dengan tuduhan dalam hati nurani. Mereka akan berusaha mematikan hati nurani dan ngomong, enggak, aku enggak gagal, tak bukti no. Wah. Jadi kita akan semakin kerja keras, kita akan tunjukkan kepada orang. Apakah ada yang berhasil? Berhasil. Tapi kalau itu basisnya, kamu berhasil sebentar, minggu depan ada orang yang lebih hebat, kamu gagal lagi. Begitu mamamu, begitu pacarmu, begitu mertuamu ngomong gak enak, langsung saudara keamanannya goyah. Kenapa? Karena semua penerimaanmu itu berdasarkan prestasi yang fana, yang tidak bisa yang mudah sekali digoyahkan, yang tidak bisa bertahan pada saat ada orang yang lebih hebat, orang yang lebih ganteng, orang yang lebih cantik, orang yang lebih berprestasi, jabatannya lebih tinggi. Nah itu cara dunia. Makanya cara dunia berusaha mematikan tuduhan-tuduhan itu dengan self-love. Oh aku berharga karena memang aku orangnya seperti ini. Ya aku memang born this way gitu ya saudara. Akhirnya apa? Kita mengubah narasi kita. Nah cara agama berkata apa? Tuduhan-tuduhan.
saudara kan berusaha untuk menyogok Tuhan. Ya, kamu gagal. Ya, tapi kan Tuhan, tolong Tuhan. Aku tak ibadah, aku tak setia. Nanti tolong ya bisnisku supaya aku enggak gagal lagi. Tuhan, tolong ya kasih terobosan supaya aku ini nanti derajatnya naik. Sehingga sebenarnya yang menjadi keinginanmu untuk beribadah itu ibadahmu transaksional. Apa yang terjadi pada saat kamu melakukan seperti itu? Bagaimana kalau ternyata terobosan yang kamu tunggu-tunggu tidak pernah datang? Bagaimana kalau pergumulan yang kau doakan supaya ini tuntas tidak pernah tuntas? Apa yang terjadi? Engkau akan bilang, udahlah percuma nggak Tuhan-Tuhanan. Tadi dia berdoa, Tuhan kapan aku ini bisa keluar dari kegagalanku. Tetapi tuduhan-tuduhan itu semestinya kalau cara Injil berperkara dengan hati saudara, dengan tuduhan-tuduhan sendiri. Gimana cara Injil? Melalui finalitas dari kasih karunia Kristus melalui karya salibnya. Bagaimana? Dengan doktrin imputasi tadi. Gimana caranya mengatasi semua tuduhan-tuduhan itu? Perhatikan. Saudara nggak akan menutup-nutupi. Iya, memang aku gagal. Iya, aku memang berbuat salah. Namun, Kristus melakukan sesuatu dan menyelesaikan sesuatu yang aku tidak mampu lakukan. Aku tahu aku diterima. Bukan karena kelayakanku. Bukan karena apa yang aku lakukan. Tetapi apa yang Kristus sudah selesaikan. Aku tahu aku diampuni. Bukan karena aku layak diampuni. Tetapi karena Kristus menggantikan. Kristus yang sempurna menggantikan aku yang tidak sempurna. Sehingga aku tidak perlu tinggal di dalam kegagalanku. Aku diterima. Aku dikasihi. Aku berharga. Bukan karena apa yang aku lakukan. Tetapi karena Kristus sudah melakukannya bagi aku. Sehingga saudara bisa mulai lagi dengan kekuatan Kristus. Saudara bisa bekerja lagi. Saudara bisa mengampuni orang karena saudara sudah diampuni. Saudara bisa mengasihi orang karena saudara sudah dikasihi. Saudara bisa menjalani kehidupan ini. Bukan dengan apa kata orang tentang saudara. Tetapi apa yang Kristus katakan tentang saudara. Amin, saudara. Jadi ini perbedaannya. Saudara tahu nggak, saudara? Karya salib Kristus yang sudah selesai. Jika karya salib Kristus itu sudah selesai, artinya tidak ada lagi yang perlu kita lakukan untuk menambahkan penerimaan serta keberhargaan diri kita di hadapan Tuhan. Saudara, kalau ada konflik misalnya ya. Ini saya kasih beberapa contoh ya, boleh ya saudara? Kalau ada konflik, cara dunia, misalnya saudara konflik sama bisnis partnermu, sama temanmu, atau mungkin sama teman arisanmu, ibu-ibu gitu ya. Atau mungkin sama your gang gitu ya, yang dekat ada konflik. Terus udah gitu, kalau cara dunia, ini cara dunia. Kalau lagi konflik, pasti ngomong gini, emang gue butuh lu. Gak ada lu juga gue gak mati, bukan lu yang ngasih makan gue kok. Wah kan gitu kan. Gak penting. Tak bukti nanti. Aku lebih hebat dari dia. Tapi bagaimana kalau ternyata kamu gak lebih hebat, dia lebih hebat. Akhirnya saingan. Apa yang terjadi? Kamu selalu gak aman. Kamu lihat Instagramnya dia kok happy, kamu gak happy. Tambah geram lagi. Akhirnya apa? Kehilangan damai sejahtera, saudara kecewa, saudara pahit, saudara dendam, dan yang lain-lain. Apakah itu bisa diselesaikan? Aku gak mau mikirin, itu bukan urusanku. Tapi saudara tetap kepikiran tentang dia. Kenapa? Karena orang itu satu circle dengan saudara. Kalau cara agama, ya udahlah ampuni aja lah. Tapi ngampuni nih grundel, saudara tahu. Ya apa maneh? Cuma prosedur, protokol. Kalau nggak ngampuni nanti aku dihukum Tuhan. Jadi mau ngampuni, tapi nggak ngampuni. Tahu kalau harus rekonsiliasi di satu sisi, tapi nggak rela. Betul ya saudara? Ada yang gitu? Gitu saudara. Nggak usah senggol-senggol gitu saudara. Atau saya sudah lihat tuh ada yang gini-gini gitu ya saudara. Nggak usah senggol-senggol. Coba lihatnya ke depan saja, nggak usah lihat-lihat sana. Gelu-gelu gitu saudara. Ya itu yang terjadi. Tapi cara Injil, coba kita lihat. Cara Injil ngomong apa? Siapa yang gak pernah bersalah? Saya, dia, kita semua orang berdosa.
Kalau saya orang berdosa yang diampuni, dia juga orang berdosa yang diampuni. Dan kita sedang berkonflik dengan orang-orang yang sama-sama menerima anugerah. Di gereja misalnya, teman pelayanan. Mengapa saya harus dendam? Mengapa hati saya nggak tenang? Saya lupa karya salib Kristus sudah final untuk saya dan untuk orang itu. Maka kita akan bisa mengampuni. Halo? Sudah final. Once and for all. Katakan sama-sama. Once and for all. Kalau ada pergumulan, ada penderitaan dalam hidupmu, ada sakit penyakit, ada kegagalan. Kita nggak kecewa seperti Jason tadi. Tuhan kapan? Cara agama, kita akan berusaha melakukan semua perbuatan baik, ibadah, berdoa. Supaya apa? Supaya pergumulannya selesai, supaya penyakitnya sembuh. Namun saat pergumulan tidak selesai, namun saat penderitaan tidak kunjung berhenti, saat sakit penyakit kita tidak sembuh, apa yang terjadi? Kita kecewa. Kalau cara dunia pakai cara sendiri, cari jalan sendiri, dengan kekuatan sendiri. Sama juga, capek. Cara Injil, oleh bilur-bilurnya kita sudah disembuhkan. Semua penyakitku sudah ditanggung, sudah diselesaikan. Dalam kedaulatan Tuhan, kalau Tuhan mau menyembuhkan aku, dia bisa melakukan begitu. Luar biasa, dia bisa menyembuhkan aku. Kalaupun aku tidak sembuh, kalaupun aku masih punya pergumulan, aku tahu Immanuel, dia tidak pernah meninggalkan aku. Maka aku pun masih percaya. Kalaupun terobosanku yang aku inginkan tidak hadir, tidak datang, tidak terjadi, itu tidak menggoyahkan imanku. Karena Tuhan bersama dengan aku. Yang setuju katakan amin. Pegang ini saudara. Cara Injil berbeda. Mengapa sih hati kita sering kecewa dan putus asa? Perhatikan, saya sampai tulis di bawah itu. Banyak dari kerinduan kita yang terdalam untuk apa? Bahagia, sukses, dihargai dan dicintai. Sebenarnya adalah upaya untuk mencoba melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus bagi kita. Kita ini persis seperti Jason tadi, berusaha mendapatkan sesuatu, cari keberhasilan, prestasi, kesuksesan, pencapaian, mencari cinta. Untuk apa sih? Untuk pengakuan, mendapatkan penerimaan, mendapatkan penghargaan. Kita berusaha mengendalikan segala sesuatu demi apa? Status, mendapatkan kenyamanan. Sebenarnya kita sedang berusaha membenarkan diri kita sendiri. Untuk membuktikan aku ini berharga. I matter. Do you know that? Melalui salib Kristus, Tuhan di atas segala Tuhan pencipta langit dan bumi menganggap saudara yang tidak berharga sangat berharga. Itulah sebabnya dia rela mati di atas kayu salib untuk mendapatkan saudara. Bukankah itu merupakan penghargaan yang tertinggi yang pernah kita terima dibandingkan penghargaan dari teman-temanmu yang hari ini bisa bilang menghargai engkau, tapi besok bisa bilang membenci engkau? Saudara sadar akan hal itu? Mengapa hati kita sering kecewa dan putus asa? Kita berusaha jadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Mengapa hati kita sering tidak tenang? Perhatikan di sini, perhatikan di sini. Ini sangat penting. Karena kita sering berusaha menyelesaikan semua yang semestinya sudah diselesaikan oleh Yesus dengan upaya kita sendiri. Perhatikan ya saudara. Dalam perjuangan-perjuangan kita untuk diterima dan diakui, sebenarnya kita ini ngomong gini. Kita ini belum benar kalau kita ini belum kaya. Tuh. Jadi apa? Kita membenarkan diri sendiri dengan kekayaan kita. Maka kekayaan kita adalah kebenaran kita. Apalagi, aku belum benar kalau aku belum nikah sama orang yang tepat. Artinya pernikahan dengan orang idamanmu itu adalah kebenaranmu. Aku belum benar kalau aku belum punya anak. Kalau yang belum punya anak, ada yang anaknya laki semua. Aku belum benar kalau aku belum punya anak perempuan. Ada yang anaknya perempuan semua. Tidak punya garis keturunan. Tidak meneruskan keturunan ini. Aku belum benar kalau aku belum punya anak laki. Maka punya anak, anak perempuan, anak laki-laki. Itulah kebenaran kita. Aku belum benar kalau pergumulanku belum selesai, belum ada jalan keluarnya. Maka hal-hal yang Anda inginkan untuk sebagai jalan keluar, itu jadi lebih berharga daripada Tuhan. Kita berusaha menyelesaikan apa yang Kristus sebenarnya sudah selesaikan di atas kayu salib. Waktu kita memandang salib Kristus,
sebenarnya disitulah semua pergumulan eksistensial kita sudah diselesaikan. Kita benar, kita berharga, kita diterima bukan karena apa yang kamu lakukan, tetapi apa yang Kristus sudah selesaikan. Once and for all. Yang setuju katakan amin. Terima, masukkan ini dalam hati saudara. Kemudian yang ketiga saudara. Kematian Yesus Kristus bersifat sukarela. Saudara, ada yang menarik di sini. Dikatakan 1 Petrus 2 ayat 23. Ketika ia dicaci maki. Baca sama-sama yang ungu 1, 2, 3. Ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, baca apa? Ia tidak mengancam. Tetapi apa? Ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, Yesus Kristus mati dengan suatu kesukarelaan. Saudara baca begini ya biasa gitu. Tapi perhatikan saudara, Dia ini Tuhan loh. Tuhan yang rela mati untuk menjadi pengganti umatnya. Artinya gini, Dia diadili, Dia diancam, Dia dipukul, Dia dicambuk, menanggung semua penderitaan. Dia bisa loh membebaskan dirinya sendiri. Bisa gak? Bisa. Waktu Petrus itu memotong telinga salah satu penangkap Yesus di Taman Getsemani, Malkus ya namanya. Terus Yesus menyembuhkan. Yesus bilang loh sama Petrus, "Hei Petrus, kamu gak tahu kalau aku tuh bisa minta legion malaikat untuk menghabiskan semua ini. Tapi aku gak ngelakuin." Nah pertanyaannya, kok bisa dia melakukan itu dengan sukarela? Mungkin Anda yang bilang, pastor tidak usah dibesar-besarkan lah. Ada kok orang yang memilih mati untuk menyelamatkan banyak orang, kan ada. Cerita-cerita heroik kepahlawanan. Apa bedanya sama Yesus? Saudara perhatikan ya saudara. Orang yang mungkin mati bunuh diri untuk menyelamatkan banyak orang. Orang yang mati untuk sahabatnya. Perhatikan. Mereka semua memang akhirnya harus mati. Saya kasih contoh ya, orang-orang yang dibangkitkan di Alkitab, Lazarus gitu. Setelah dibangkitkan mati lagi gak? Mati lagi. Jadi meskipun orang-orang itu melakukan sesuatu yang heroik, itu karena satu hari mereka pasti akan mati. Berbeda dengan Yesus. Yesus itu kekal. Dia adalah satu-satunya sosok yang tidak harus mati. Perhatikan di sini, Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut. Nah kalau upah tidak berdosa, saya balik ya, upah tidak berdosa artinya apa? Tidak mengalami maut, dia kekal. Yesus gak pernah berdosa, maka seharusnya dia tidak perlu mati. Tetapi kenapa kok dia rela mati? Yohanes 10 ayat 17 sampai 18 berkata, Bapa mengasihi aku oleh karena aku, apa saudara baca sama-sama? Memberikan nyawaku untuk menerimanya kembali. Ayat 18, coba perhatikan ini. Tidak seorang pun, ayo sama-sama baca. Tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya menurut kehendakku sendiri. Aku berkuasa memberikannya dan berkuasa mengambilnya kembali. Ini bicara tentang apa? Nyawanya. Saudara tahu kenapa kok orang Romawi yang ada di bawah kaki Yesus, waktu Yesus mati kan dia bilang, aku menyerahkan nyawaku kepada tanganmu. Itu gak kayak sinetron-sinetron. Kalau sinetron tuh aku menyerahkan nyawaku, aku mau mati. Tapi gak mati-mati. Yang lainnya udah nangis-nangis terus udah gitu. Ada zoom in, zoom out. Ngomong kan gitu ya. Kalau sinetron tuh. Tapi gak mati-mati. Tapi kenapa kok orang Romawi itu waktu lihat Yesus itu, wah dia ini benar-benar anak Allah. Kenapa? Karena dia bisa ngatur. Dia belum mati. Waktu ditusuk itu keluar air. Dia belum mati. Terus dia bilang, kepadamu aku serahkan nyawaku. Blek, langsung mati. Bahkan waktu matinya pun dia yang atur. Dia pegang kendali. Nah waktu dia menjalani itu semua, apa yang menahan Yesus disalib? Apakah paku di tangan? Apakah paku di kaki? Kok mau dia? Apakah mahkota duri? Kok mau dia menjalani semua? Perhatikan loh, dia adalah pencipta alam semesta. Angin aja, angin ribut, angin topan harus nurut loh sama dia. Saudara pikir cuman paku, dia bisa pakai tenaga dalam, set, keluar semua pakunya, gitu.
Dia jalan di atas air itu ginkangnya, coba bayangkan. Itu ilmu kungfunya meringankan tubuh, jalan di atas air. Dia bisa terbang. Buktinya dia terbang waktu naik ke surga. Tapi kenapa dia tidak menunjukkan kekuatannya, dia tidak menunjukkan kuasanya. Angin ribut diperintah sama dia. Tenang, orang mati bangkit, orang kusta sembuh, pencipta alam semesta. Apa yang membuat Yesus mau dengan sukarela menjalani salib, merasakan rasa sakit yang mengerikan, menderita di dalam kehinaan yang luar biasa di salib? Apa yang mendorong kesukarelaan ini? Perhatikan, yang mendorong kesukarelaan Yesus Kristus ialah kasih-Nya. Dia ngelihat saudara saya, dia tahu kita nggak bisa. Maka dia yang melakukannya buat saudara dan saya. Dia mengasihi saudara dan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Efesus 2 ayat 4. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Kasih-Nya yang membuat dia rela bertahan di atas kayu salib, karena dia melihat wajah saudara diselamatkan, wajah kita diselamatkan. Poin yang kedua, apa dampaknya buat saudara dan saya? Coba saudara perhatikan di sini dikatakan, sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Supaya apa? Supaya Ia membawa kita kepada Allah. Kematian Yesus Kristus di salib membawa kita kepada Tuhan. Saudara, kita jatuh bangun di dalam hidup kita, gak stabil. Dulu saya pikir kalau saya punya tujuan hidup, maka Tuhan akan menyayangi saya. Kalau saya punya visi, maka Tuhan akan berkenan sama saya. Kalau saya punya urapan, saya kejar urapan, maka Tuhan akan berkenan sama saya. Kalau saya dekat sama Tuhan, maka Tuhan akan senang dan berkenan sama saya. Apa yang membuat kita dapat terus dicintai Tuhan? Apakah visimu? Apakah doamu? Apakah urapanmu? Bahasa rohmu? Kemampuan teologimu? Kerajinanmu baca Alkitab? No. Lantas apa yang membuat Tuhan terus berkenan dan terus mencintai kita? Meskipun kita jatuh bangun, kita nggak setia, meskipun kita bisa gagal. Perhatikan di sini, salib Kristus. Itu yang membuat Tuhan tetap berkenan sama saudara. Waktu kita memandang salib Kristus, perhatikan, gara-gara semua dosa kita, Kristus harus ada di sana. Yesus harus mati di atas kayu salib untuk apa? Bawa saudara kembali kepada Tuhan. Waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa di Taman Eden, ada suatu keterpisahan antara Tuhan dengan umatnya. Namun pada waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, waktu dia berkata sudah selesai, di situ ada akses masuk untuk kita kembali kepada Tuhan. Waktu kita memandang salib, di situ kita hancur. Gara-gara semua dosaku, Kristus harus disalib. Namun pada saat yang sama, hati kita juga meleleh karena kasih Allah yang besar. Kristus rela ada di sana untuk membawa kita, membawa saudara, membawa saya kepada dirinya sendiri. Salib Kristus adalah bukti kasih Tuhan yang besar, yang kuat, dan yang sempurna. Kasih Allah begitu besar sehingga tidak ada yang mampu membendungnya. Kasih Allah begitu kuat sehingga tidak ada yang mampu mematahkannya. Kasih Allah begitu sempurna dan murni sehingga tidak ada yang mampu mencemarinya. Mungkin kalau ada di antara saudara yang sedang bergumul dengan penderitaan, saudara bergumul dengan sakit penyakit, bergumul dengan masalah dalam hidupmu, hari ini pandang sama salib Kristus. Karena di salib, pada waktu kita memandang kepada salib Kristus, kita bisa melihat bahwa Tuhan sebenarnya peduli. Kalau engkau merasa Tuhan ada yang ngerti tentang apa yang aku alami, no, Tuhan mengerti.
Karena dia sudah mengalami penderitaan di atas semua penderitaan. Dia menjalani pergumulan di atas semua pergumulan. Tuhan peduli. Tuhan mengerti. Tuhan mengasihi. Kenapa? Dia seharusnya tidak harus melakukan itu. Tapi dia melakukan itu untuk merengkuh kerapuhanmu. Sehingga waktu engkau merapuh, waktu engkau dalam keadaan rapuh, Tuhan bisa bilang, I've been there. I am with you. Bahkan melalui kematian yang paling ngeri di salib, dia tidak pernah kehilangan kendali. Melalui penderitaan yang paling berat di salib, dia mengeluarkan keselamatan. Apalagi masalah keuanganmu, apalagi masalah kankermu, apalagi masalah rumah tanggamu. Mungkin saudara merasa, aku gak layak Tuhan. Mana mungkin kau menerima aku. Yesus bisa bilang, semua yang tidak layak, semua dosa kejahatan, aku tanggung di atas kayu salib. Hukuman murka Allah atas semua dosa dan kejahatan sudah ditanggung oleh Yesus. Membuktikan bahwa Yesus mencintai saudara. Yesus memberikan dirinya untuk saudara. Tidak ada lagi penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus. Tangan Tuhan selalu terbuka. Kasih-Nya tidak tergoyahkan buat saudara. Dia sudah menjalani semuanya untuk saudara. Martin Luther berkata begini, when I look at myself, I don't see how I can be saved. But when I look at the cross of Christ, I don't see how I can be lost. Ketika saya melihat diri saya sendiri, saya tidak melihat bagaimana saya bisa diselamatkan karena dia merasa dirinya begitu bobrok. Tetapi ketika saya melihat salib Kristus, saya tidak melihat bagaimana saya bisa terhilang. Karena di salib Kristus, pada waktu saudara jatuh dalam dosa, waktu saudara gagal, doktrin salib mengangkat dan menghibur kita dalam kedalaman kasih karunia-Nya dan belas kasihan. Nah, apalagi dampaknya selain saudara dibawa ke dekat sama Tuhan? Yang kedua, Yesus Kristus mati di salib supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Di 1 Petrus 2 ayat 24 dikatakan begini, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya, apa saudara baca sama-sama? Supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran, saudara. John Piper bilang begini, anugerah bukan hanya hukuman yang diringankan saat berdosa. Anugerah adalah suatu pemberian dan kuasa Tuhan yang memampukan kita untuk melawan dosa. Grace is power, not just pardon. Kasih karunia adalah kekuatan, bukan hanya pengampunan. Saudara, menarik ya di ayat ini, sins. Itu dosa, itu bahasa Inggrisnya adalah sins, pakai S. Biasanya kalau bicara tentang penebusan Yesus, itu selalu sin huruf besar tanpa plural. Sin, S-I-N, tidak pakai S. Tapi kalau sins, itu dosa-dosa yang banyak. Itu bicara tentang apa? Perbuatan-perbuatan dosa yang spesifik. Seakan-akan Rasul Petrus ingin berkata, tahu nggak kamu? Waktu Kristus mati di kayu salib, itu supaya kamu tidak lagi terbelenggu oleh masalah pornografi. Supaya kamu tidak lagi jadi orang materialistis. Supaya kamu tidak lagi jadi orang yang suka nipu. Supaya kamu tidak jadi orang yang dibelenggu oleh ambisimu. Jadi orang yang gak punya integritas. Kristus menjalani penderitaan. Yesus terpotong dari Allah. Yesus dimahkotai duri. Supaya apa? Supaya kamu mati terhadap kecanduan-kecanduan narkobamu, kecanduan-kecanduan pornografimu, kebohongan-kebohongan yang kamu percayai. Yesus mati di salib supaya kita tidak hidup di dalam dosa dan menjadi kudus. Bukan berarti saudara tidak punya kekudusan, tapi akhirnya kita itu mengeluarkan kekudusan itu sehingga hidupmu itu benar-benar sesuai dengan identitasmu. Perhatikan saudara, saat kita mulai berpikir untuk melakukan dosa,
Saat kita mulai berpikir melakukan hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, pandang kepada salib Kristus. Karena begini, saat kita terus berdosa dan hidup dalam dosa, seakan-akan Yesus mau ngomong gini sama saudara. Apakah semua pukulan yang aku alami, semua cambukan yang aku alami dan aku tanggung itu tidak cukup? Sehingga kita dengan santainya berbuat dosa. Apakah paku di tanganku tidak cukup sehingga kita kembali berdosa? Seakan-akan kita mau memaku ulang tangan Yesus. Yesus menjalani semua itu untuk saudara. Bukan supaya kita terus hidup dalam dosa, bukan. Namun supaya kita mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran. Apakah kita dengan sengaja berupaya untuk mengabaikan, meremehkan semua penderitaan yang Kristus lakukan di atas kayu salib? Let's repent. Mari sama-sama kita bertobat. Jadi kalau saudara lihat, doktrin salib memiliki keindahan dan kuasa yang paradoksal. Pada waktu engkau jatuh, salib merangkulmu. Salib menenangkanmu saat engkau gagal, saat engkau jatuh dalam dosa. Namun pada saat yang sama, salib juga menegurmu serta mengingatkan kamu untuk tidak hidup di dalam dosa dan hidup untuk kebenaran. Yang setuju katakan amin. Taruh itu di dalam hati kita. Hari ini adalah hari yang bersejarah. 2000 tahun yang lalu, Yesus membayar harga yang sangat mahal. Lunas once and for all. Katakan sama-sama, once and for all. Timothy Keller bilang begini, semakin Anda melihat kekurangan dan dosamu, waktu engkau mandang salib, semakin besar kasih karunia Tuhan yang tampak bagimu, begitu menggemparkan, begitu indah, begitu menakjubkan. Tetapi waktu kau pandang salib juga, waktu engkau sadar kasih karunia Tuhan begitu besar, kamu buang semua keinginan dosamu. Kamu gak membela diri lagi terhadap hal-hal yang sering kamu lakukan secara tersembunyi. Kamu mau bertobat. Kamu lepaskan dosa ini. Artinya saat kita berdosa, kita melihat kekurangan dan dosa. Saat kita memandang salib, kita melihat Tuhan mengasihi kita. Namun saat kita sadar akan kasih karunia itu, waktu kita mau berdosa lagi, kita jijik. Kita tidak lagi ingin ada di sana. Karena itu, dosa-dosa itulah yang membuat Yesus terpaku di atas kayu salib. Saya akan akhiri dengan sebuah artikel yang pernah saya baca, saudara. Saya pernah baca sebuah artikel tentang orang yang berinjil. Orang yang berinjil. Bukan orang yang beragama, tapi berinjil. Terus dia bilang begini, kalau ada orang yang tanya sama kamu, kamu orang Kristen ya? Terus kita jawab, tentu saja. Of course. Hati-hati. Oh, kenapa kok hati-hati? Jangan-jangan kamu belum betul-betul mengerti apa esensi kekristenan. Karena kekristenan itu esensinya salib. Waktu kamu jawab, tentu saja, of course. Itu menyiratkan bahwa kamu tuh layak. Karena waktu kamu jawab tentu saja, aku baca Alkitab soalnya. Aku ke gereja. Aku perpuluhan. Aku melayani Tuhan. Aku orang baik. Artikel itu bilang, kamu berpikir kamu punya kualifikasi untuk jadi Kristen. Tidak ada orang yang punya kualifikasi untuk diselamatkan. Kata-kata tentu saja di dalam kita artinya kamu belum benar-benar sadar akan salib. Semestinya jawabannya, ini hipotetikal ya, nanti kalau sudah ditanyain, kamu Kristen, enggak usah jawab gini gitu saudara. Tetapi dalam hati, jawabannya sepertinya bilang, kamu Kristen ya? Iya, aku orang Kristen. Kok bisa ya? Itu jawabannya. Karena kamu tahu kamu jahat. Kamu tahu hatimu itu penuh dengan kebobrokan. Tapi kok bisa Tuhan yang kudus, Tuhan yang suci, Tuhan yang tidak bisa berkompromi dengan dosa, rela mengaruniakan anaknya sendiri, menggantikan kamu, mati di atas kayu salib,
mencurahkan darah, mensubstitusi, melakukan doktrin imputasi final once and for all, untuk bawa kamu dekat sama Dia, untuk bawa kamu jadi kepunyaannya. Padahal kamu buruk rupa, you're not lovely at all, tapi Dia selamatkan kamu untuk membuat kamu jadi lovely and beautiful before Him. That is the gospel. Itulah makna Jumat Agung. Sadarkah kita bahwa Kristus mati di kayu salib satu kali untuk selamanya, demi membawa kita kepada Allah. Supaya apa? Kita mati terhadap dosa dan dimampukan hidup dalam kebenaran. Amin, saudara. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Saudara diberkati hari ini. Good Friday, sebenarnya there is nothing good about it, karena Kristus mengalami something bad, the worst, yang paling hancur, supaya apa yang baik dari Tuhan menjadi milik kita. Reflektifnya, saudara, apa atau siapa yang kita jadikan keyakinan? Apa atau siapa yang kita andalkan di dalam kehidupan? Apakah kita berpijak pada hal yang fana? Kekayaanmu, kemampuanmu, pengakuanmu, prestasimu, pencapaianmu, atau dirimu sendiri? Ataukah kepada salib Kristus yang indah? Sebelum kita mengambil perjamuan kudus, sama-sama kita naikkan lagu ini sebagai perenungan kita. How deep the Father's love for us. Sungguh Besar kasih Bapa, dalamnya tak terukur. Dia berikan anak tunggalnya, jadi tebusan kita. jadi tebusan kita. Sungguh berat deritanya untuk abaikan anaknya, demi mengangkat kita yang hina jadi mulia. Lihat kepada salib, engkau akan melihat Yesus di sana. Lihatlah manusia itu. Lihatlah manusia itu, tersalib pikul dosaku, dan ku ikut mengejeknya. Kan salibkan Dia sampai tuntaslah dari sana, sampai tuntaslah karyanya. Hembusan akhir nafasnya memberiku kehidupan. Deklarasikan ini menjadi doa kita. Takkan ku berbangga, Tak akan ku berbangga dalam apapun juga, selain di dalam Yesus yang mati bangkit dariku. Mengapa Dia mau berkorban? Mengapa Dia mau berkorban? Tak dapat ku pahami.
sama-sama kita berdoa dan bertobat di hadapan Tuhan. Seringkali hati saudara kecewa, putus asa. Banyak dari kerinduan kita yang terdalam untuk bahagia, sukses, dihargai, dicintai sebenarnya adalah upaya untuk mencoba melakukan apa yang hanya dapat dilakukan oleh Kristus bagi kita. Kita seperti drama tadi, cari sesuatu. Untuk apa? Pengakuan, penerimaan, penghargaan, bertobat di hadapan Tuhan. Hati kita sering tidak tenang karena kita sering berusaha menyelesaikan dengan upaya kita sendiri apa yang Kristus sebenarnya sudah selesaikan di atas kayu salib. Hari ini Tuhan, kami bertobat di hadapan-Mu. Kami lupa betapa mulia pengorbanan-Mu bagi kami. Seringkali kami gak sadar betapa penerimaan yang Kau berikan pada kami dibayar mahal dengan penolakan-Mu, dengan penderitaan-Mu di atas kayu salib. Hari ini kami minta Tuhan, Kau tata ulang hati kami, kalibrasi hati kami, supaya kami ingat dan memandang segala sesuatu dari lensa salib, sehingga kami dapat menerima rest itu di dalam hati kami itu. Thank you Jesus. Mari sama-sama kita ambil perjamuan kudus yang sudah disiapkan buat saudara dan saya. Perjamuan kudus adalah sakramen yang diperintahkan Yesus bagi kita untuk mengingat apa yang sudah dilakukan oleh Dia 2000 tahun yang lalu. Sehingga waktu engkau melakukan sakramen ini, engkau melakukannya bukan supaya tetap selamat, tetapi engkau melakukannya untuk memperbaharui kasih-Mu kepada Dia, untuk mengingatkan engkau akan pengorbanannya, untuk mengingatkan saudara terhadap harga yang begitu mahal atas keselamatan yang kau miliki, atas kebenaran yang kau miliki. Mari sama-sama kita angkat roti ini. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara, tubuh Yesus hancur untuk saudara, menggantikan saudara, supaya saudara yang hancur dapat dipulihkan oleh bilur-bilurnya. Engkau dihidupkan kembali, engkau sembuh, engkau diterima, engkau dikasihi oleh Bapa. Engkau dekat dengan Bapa. Engkau tidak akan pernah terpisahkan, dan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil engkau dari tangan Bapa. Bukankah roti yang kita angkat ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari sama-sama makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala kita. Kita taruh tangan kiri kita di dada kita. Biar kita minta Tuhan mengkalibrasi hati saudara, mengingatkan saudara akan betapa mahalnya kasih karunia yang kau terima, anugerah yang diterima dan dicurahkan di atas hidupmu. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Cawan ini melambangkan darah Yesus. Darah Yesus dicurahkan untuk menghapus dan melunasi semua hutang dosamu, supaya engkau yang berdosa jadi benar di dalam Yesus Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari sama-sama minum di dalam nama Yesus. Mengucap syukur, naikkan doa ucapan syukurmu, berterima kasih karena salib Kristus engkau menjadi miliknya. Mari sama-sama kita nyanyikan lagu doksologi.
Praise God in whom all blessings flow. Praise Him, all creatures Him below. Praise Him above in heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. Puji Allah sumber aman. Puji Dia semua ciptaannya. Puji Dia para malaikat, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mari kita arahkan hati dan tangan kita kepada Tuhan yang menyelamatkan, memelihara, dan menopang kita. Jemaat yang dikasihi Kristus, jemaat yang sudah menjadi milik Allah karena Dia sudah berkorban di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Dan hari ini engkau dikasihi, diterima. You are the beloved of God. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus melalui karya Roh Kudus dan penyertaannya dan penghiburannya selalu memberkati dan menyertaimu dari sekarang sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya dan menerima sama-sama katakan amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Happy Good Friday. God bless you.